Silent hari ini kita mau mulai ibadah kita. Cici harap semuanya tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Bapa begitu baik. Bapa masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami sukacita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami sukacita, semangat, sehingga kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, kami mau datang ke hadapan-Mu. Adik-adik masih semangat ya, kita mau memuji Tuhan kembali, kita mau katakan jalan serta Yesus. Kita mau berjalan bersama Tuhan dalam suka maupun duka, karena jalan bersama Yesus itu adalah jalan yang pasti menuju kemenangan. Bawa celengannya, bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan persembahan Tuhan yang punya.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memberikan duka yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini juga boleh dipakai untuk memperluas sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga yang memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan dan berkati dimanapun mereka bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian ya. Kita mengatakan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu. Kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Gak mau tahu. Pokoknya saya mau iPhone yang baru. Yang lain gak mau. Harus iPhone yang baru. Kalau gak ada iPhone saya gak mau makan, gak mau sekolah, gak mau belajar. Saya mau iPhone pokoknya, titik. Adik-adik, shalom. Pernah nggak adik-adik seperti itu? Sama papa, sama mama mintanya harus ada. Mau minta laptop harus ada laptop. Mau minta handphone keluaran terbaru harus ada. Sampai memaksa, sampai menangis, merengek-rengek berhari-hari. Tidak mau makan, tidak mau sekolah. Pernah nggak adik-adik seperti itu? Ada yang pernah, ada yang nggak pernah ya. Nah, bagus. Kalau yang tidak pernah itu bagus. Tapi kalau yang pernah, Cici mau tanya, apakah itu baik nggak seperti itu? Minta sesuatu kepada papa dan mama harus ada. Nggak boleh nggak ada. Harus sekarang, titik gitu. Wah, baik nggak seperti itu adik-adik? Tidak baik ya. Nah, kalau yang tidak baik, apakah adik-adik boleh lakukan? Tentunya tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik karena membuat papa, mama menjadi sedih. Tuhan juga menjadi sedih dan kecewa kepada adik-adik kalau melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita pada hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji mulakan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, boleh seperti Tuhan Yesus, boleh seperti tokoh-tokoh yang di Alkitab, seturut dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pada hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Itu mengenai Nabi Nathan. Nabi Nathan yang karena kebenaran sehingga dia berani untuk menegur Raja Daud. Adik-adik, siapa
Raja Daud? Raja Daud adalah raja yang sangat berkuasa. Dia adalah raja bangsa Israel. Nah, Raja Daud pernah melakukan suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Pada saat itu dia menyukai seorang perempuan yang bernama Batsheba. Nah, Batsheba ini rupanya dia sudah mempunyai suami. Nah, suaminya bernama Uria. Namun Daud begitu suka sama Batsheba ini, sehingga Daud merasa saya harus memperistri Batsheba walaupun dia sudah punya suami. Nah, bagaimana ya, dia pikir-pikir bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan Batsheba sebagai istrinya. Oh, dia terpikir suatu cara, yaitu dia harus mengirim suami Batsheba ini yang bernama Uria kirim ke medan perang. Dikirim ke medan perang. Waduh, kalau di medan perang kan bisa bahaya ya kan? Kenapa? Karena pada saat perang itu ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang. Nah, si Uria ini dikirim oleh Raja Daud. Ya, kalau disuruh raja, bagaimanapun kita harus siap dan menjalankan karena dia adalah raja kita, ya kan? Jadi Daud sebagai raja dia memerintahkan Uria untuk pergi ke medan perang. Nah, akhirnya si Uria pergi ke medan perang dan dia kalah di perang itu dan juga dia mati di perang itu. Wah, Daud senang sekali. Akhirnya suami Batsheba sudah mati. Saya bisa punya Batsheba sebagai istri saya. Nah, adik-adik, apakah perbuatan Daud itu baik atau tidak baik? Nah, Daud begitu mengingini Batsheba sehingga dia membunuh Uria. Ya, dengan mengirim ke medan perang, dia punya hati berencana supaya Uria terbunuh dan dia bisa memperistri si Batsheba. Ini adalah pikiran yang tidak baik dan juga perbuatan yang tidak baik. Adik-adik, pada saat itu Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak? Mungkin orang-orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Pada saat itu dia mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Natan. Nah, nabi ini haruslah datang kepada Raja Daud dan menegur Raja Daud. Wah, adik-adik, kalau kalian adalah Nabi Natan, kalian berani nggak menegur seorang raja yang berkuasa? Nah, bisa-bisa kalau rajanya marah atau tersinggung waktu kalian berbicara kepada raja, rajanya panggil pengawal, penggal orang ini, atau dia bisa masukkan dia ke dalam penjara, ya kan adik-adik? Nah, Nabi Natan pada saat itu mendapat perintah dari Tuhan untuk menegur Raja Daud yang sudah berbuat jahat. Nah, Nabi Natan pada saat itu dia bagaimana ya? Dia mau menegur Raja Daud. Nah, pada saat dia mau datang kepada Daud, dia berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Barulah dia datang kepada Daud. Nah, dia punya suatu cara bagaimana menegur Raja Daud supaya Raja Daud dia bisa mengerti akan kesalahannya, mengerti apa yang menjadi dosanya. Nah, adik-adik mau tahu bagaimana caranya Nabi Natan menegur Raja Daud? Mari kita sama-sama saksikan videonya. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya.
makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Beginilah firman Tuhan, "Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Adik-adik sudah lihat kan? Begitulah cara Nabi Natan menegur Raja Daud. Dia bercerita dulu dan pelan-pelan diceritakan, kemudian akhirnya baru disadarkan, kamulah orang itu, kamulah yang berbuat dosa seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana? Raja Daud akhirnya sadar akan kesalahannya. Dia mengerti bahwa dia sudah berbuat dosa, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, Nabi Natan sudah menunjukkan keberanian untuk menegur Raja Daud, dan juga dia punya hikmat bijaksana ya. Bagaimana caranya dia menegur Raja Daud tanpa Raja Daud marah ataupun tersinggung gitu ya. Nah, adik-adik, bagaimana Nabi Natan ini dia punya hikmat yang dari Tuhan untuk bagaimana menegur Raja Daud, sehingga Raja Daud akhirnya bertobat. Raja Daud akhirnya sadar akan dosanya. Dia bertobat, mohon pengampunan dari Tuhan. Adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Yaitu bahwa adik-adik, meskipun kita punya teman yang dekat, kita punya saudara, tapi kalau kita lihat mereka sudah berbuat dosa, sudah berbuat salah, tidak benar, kita harus punya keberanian untuk menegur teman kita ataupun saudara kita itu. Ya, kita harus berani berkata iya untuk perbuatan yang baik. Kita harus berani berkata tidak untuk perbuatan yang salah. Ya adik-adik,
meskipun dia adalah teman dekat kita ataupun dia adalah saudara kita sendiri, kita jangan jadi takut untuk menyampaikan atau menegur. Ya, tentunya sebelum kita menegur itu kita mohon dulu hikmat yang daripada Tuhan. Seperti Nabi Nathan memohon hikmat, petunjuk daripada Tuhan, sehingga pada saat kita menyampaikan teguran kita, pada saat kita menasehati teman kita atau saudara kita, mereka tidak menjadi tersinggung, mereka tidak menjadi marah, atau mereka bisa menerima apa yang kita katakan. Oh iya, mereka bisa sadar. Nah, semua itu hanya bisa dengan pertolongan Tuhan. Ya, adik-adik, kita minta pertolongan Tuhan bagaimana berkata-kata, kita bagaimana melakukan sesuatu supaya untuk menegur teman atau saudara kita yang salah. Ya, kita mohon petunjuk dan hikmat dari Tuhan sebelum kita datang kepada teman-teman kita untuk menegur kesalahan mereka. Ya, jangan kita jadi ikut-ikutan. Kalau mereka salah, jangan kita jadi ikut-ikutan berbuat salah, tapi malah kita harus berani untuk menegur mereka. Katakan tidak. Misalnya ada teman yang mengajak kita, ayo bohong aja yuk sama teman, sama papa mamamu, bohong aja, bilang aja bahwa hari ini semua tugas sudah kamu selesaikan, bohong saja, jangan mau ikut. Ya, siapapun yang mengajak kamu untuk berbuat salah, berbuat dosa, jangan kita ikuti. Ya, kita harus berani untuk berbuat yang benar. Kita harus berani untuk menegur yang salah. Kita tegur mereka, nasihati mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 15a. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya apa, adik-adik? Artinya kalau ada saudaramu atau teman dekatmu yang berbuat salah, berbuat dosa, kita harus berani untuk menegur dia. Di bawah 4 mata artinya apa? Yaitu mata kita 2, mata teman kita yang berbuat salah atau berbuat dosa 2. Jadi 4 mata cukup kita berdua saja. Jangan di depan orang banyak. Ya, jangan di depan orang banyak. Cukup kita dan teman kita, 2 orang, kita saling ngomong, kasih tahu. Ya, oke adik-adik. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami harus berani untuk menegur teman ataupun saudara kami, dan bagaimana kami harus meminta pertolongan yang daripada Tuhan ketika kami akan menegur teman ataupun saudara kami, supaya teman kami, saudara kami, mereka mau menerima apa yang kami sampaikan dan mereka mau sadar akan dosa-dosa mereka dan mereka mau bertobat. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh taat dan turut dengan perintah Tuhan. Ini doakan Bapa, ampuni dosa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
minggu depan adik-adik. Sehat selalu ya. X, Y, Z.